Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel Ilmu Abah ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, sebagai bulan yang berada tepat sebelum Ramadan, kita harus menaruh perhatian pada bulan Sya'ban, terutama tentang larangan di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal Ramadan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Larangan di bulan Sya'ban, selain anjuran untuk memperbanyak puasa, ada juga larangan di bulan Sya'ban yang harus kita perhatikan. Di antaranya, berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Beliau bersabda, jika Sya'ban sudah sampai pertengahan, janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka tahanlah diri dari berpuasa hingga datang bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Tetapi ada catatan khusus mengenai larangan di bulan Sya'ban ini. Para ulama menyebut bahwa larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban hanya berlaku untuk orang yang tidak berpuasa sebelum pertengahan bulan Sya'ban, memulai puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Jika sebelum pertengahan bulan Sya'ban seseorang sudah mulai beramal memperbanyak puasa, maka dibolehkan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, walaupun hanya sebanyak 1 hari sebelumnya. Kemudian larangan di bulan Sya'ban ini juga berlaku bagi yang telah berpuasa sebelumnya dan puasa itu putus setelah pertengahan bulan Sya'ban. Misalnya, seseorang berpuasa di tanggal 14 hingga 21, lalu di tanggal 22 ia tidak berpuasa, maka ia tidak boleh melanjutkan puasa di tanggal 23 dan seterusnya. Setelah itu, larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban ini berlaku hanya bagi puasa sunnah. Jika seseorang akan melanjutkan puasa wajib, misalnya mengqadha puasa, maka tetap dibolehkan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Berpuasa di hari yang meragukan. Hari meragukan di bulan Sya'ban terletak di perbatasannya dengan bulan Ramadan. Hari meragukan itu disebut Yaumul Yas. Biasanya terjadi di tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Larangan di bulan Sya'ban ini berfungsi agar kita jangan sampai masih berniat puasa sunnah, padahal sudah masuk bulan Ramadan. Biasanya di hari tersebut kita akan ragu apakah Sya'ban sebanyak 29 hari atau digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama menyebut berpuasa di hari itu sangat beresiko. Adapun yang selanjutnya adalah mengerjakan amal puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mengerjakan puasa sunnah di bulan Sya'ban termasuk sunnah Rasulullah yang boleh kita ikuti. Namun, dengan adanya larangan bulan Sya'ban tersebut, para ulama menjelaskan tentang cara yang bisa kita lakukan. Jika ingin mengerjakan puasa sunnah, para ulama menjelaskan bahwa harus ada pemisah antara puasa Sya'ban dan juga Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa mendekati bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah mendahulukan Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa, kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah. Hadis riwayat Muslim.
Menurut para ulama, larangan di bulan Sya'ban untuk tidak berpuasa mendekati Ramadan adalah dalam rangka kehati-hatian. Tujuannya agar kita tidak menambah puasa Ramadan yang tidak diajarkan. Selain itu, kita juga bisa membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Dalam syariat Islam, memisahkan amalan wajib dan sunnah termasuk hal yang disyariatkan. Baik, sahabat muslim rahimakumullah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wasilah bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah, khilaf dan juga dosa. Terus dukung channel Ilmu Abah ini untuk berkembang ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.